Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya diceritakan kalau Fang Yuan tinggal di klan Ge untuk sementara waktu. Selama dia di sana ada banyak hal yang terjadi, termasuk di mana dia menghabiskan 1 juta Primeval Stone hadiah dari klan Ge. Lalu di penghujung cerita juga diceritakan bahwa desa Ge diserang oleh klan Man. Lalu dengan penuh kesedihan, Ge Guang meminta bantuan dari Fang Yuan. Oleh karena itu, mereka kemudian dapat mengusir orang-orang dari klan Man berkat bantuan dari Fang Yuan. Tapi yang perlu kita sadari, bahwa yang sebenarnya mendapatkan keuntungan di sini bukanlah klan Ge. Bahkan jika Fang Yuan membantu klan Ge mengusir Man Duo yang membuat onar, tapi lebih dari semua itu, Fang Yuan lah yang sebenarnya mendapatkan panggung untuk membesarkan namanya. Pada akhirnya, reputasi memang sangatlah penting. Dan part kali ini, kita akan melihat reputasi yang dimiliki oleh Chang Sanyin, yang menjadi identitas dari Fang Yuan sekarang, itu akan sangat berpengaruh dalam prosesnya. Mari, kita sambung ceritanya ke part 86. Nah, bagi rekan-rekan yang mau traktir mimin entah kopi, entah gorengan ataupun cendol, bisa banget via traktir seperti biasa. Terima kasih. Mari kita lanjut ke dalam cerita Fang Yuan. Setelah kekalahannya, Man Duo segera kembali ke desanya dan bertemu dengan ayahnya. Di depan pemimpin klan Man, Man Duo langsung berlutut dan menundukkan kepalanya. Terpancar dengan jelas aura ketakutan di wajah Man Duo. Bahkan dia sampai ragu untuk menatap wajah ayahnya sendiri. Di sisi lain, seorang laki-laki berbadan kekar dengan kultivasi peringkat 4 tahap puncak kini duduk di atas kursi yang dilapisi kulit harimau. Dia saat ini sedang menatap Man Duo dan kemudian berkata, "Man Duo, aku dengar pemimpin klan Ge saat ini terbaring sakit dan bahkan sempat tidak sadarkan diri. Lantas bagaimana bisa kamu kembali dengan tangan kosong, bahkan kamu juga dipermalukan? Apa mungkin klan Ge memiliki ahli peringkat 4 sampai dia bisa mempermalukanmu hingga seperti ini?" Kata orang tua itu dengan nada kecewa. Yap, orang ini tidak lain tidak bukan adalah ayah dari Man Duo sendiri. Namanya Mantu, sang pemimpin dari klan Man. Man Duo kini hanya bisa menundukkan kepalanya sambil menjawab, "Semua yang Anda katakan itu benar, pemimpin. Faktanya, memang klan Ge memiliki seorang tamu yang kultivasinya peringkat 4. Oleh karena itu, Si Wu sampai dipaksa bertekuk lutut. Padahal sebelumnya Si Wu benar-benar menguasai tempat itu. Bahkan dia bisa membunuh beberapa tetua dari klan Ge tanpa kesulitan. Namun lebih dari itu, semua kegagalan ini adalah kesalahan saya. Saya merasa sangat malu dan mohon pemimpin memberikan hukuman yang setimpal untuk saya. Saya salah karena kurang teliti dalam melakukan riset sebelum penyerangan," kata Man Duo yang kini berusaha untuk tegar. Mendengar apa yang diucapkan oleh putranya, Mantu kini menghela nafas panjang. Lalu dia berkata, "Berdirilah. Meskipun kamu gagal, kamu masih tetaplah putraku. Jadi kemarilah dan ceritakan semua yang terjadi di sana." Mendengar itu, Man Duo pun menghela nafas lega, lalu kemudian berdiri dan mendekati Mantu. Dia kemudian menceritakan semua yang terjadi di klan Ge. "Apa? Kau bilang tamu dari klan Ge itu adalah Chang Sanyin? Chang Sanyin mana yang kau maksud? Apakah kamu sungguh yakin kalau nama orang itu adalah Chang Sanyin?" kata Mantu yang bahkan sampai lompat dari tempat duduknya karena terkejut. "Benar, ayah. Aku tidak mungkin berbohong padamu.
kata Manduo dengan penuh kesungguhan. Mantu kini tampak linglung untuk sesaat. Dia memikirkan sosok yang diceritakan oleh putranya. "Yah, ayah, apakah Chang San Yin itu adalah sosok yang luar biasa?" tanya Manduo yang kemudian memecahkan lamunan dari mantu. Mantu menggelengkan kepala dan berkata, "Aku masih belum tahu. Dia bisa jadi hanya seorang penipu. Namun, jika dia sungguh adalah Chang San Yin, maka orang itu seharusnya adalah karakter tangguh yang sangat berpengaruh di dataran utara pada masa lalu. Tapi semua itu masih belum pasti. Maka, untuk sekarang kamu bisa pergi dan beristirahat. Biarkan aku yang menangani masalah ini." Mendengar itu, Manduo pun terkejut. Dia tahu ayahnya adalah orang yang sibuk. Tapi saat ini dia mengatakan kalau dialah yang akan menangani masalah ini seorang diri. Itu artinya sosok Chang San Yin itu bukanlah sesuatu yang bisa dipandang sebelah mata. Manduo tampak mengeritkan keningnya sambil keluar dari ruangan itu, dan dia pun bergumam, "Chang San Yin, siapa kau sebenarnya?" Beberapa hari pun berlalu. Di klan Ge, kini pemimpin klan Ge sudah tampak lebih baik dan dia sudah bisa bangun serta bicara. Oleh karena itu, Ge Guang pun mengajak Fang Yuan untuk menemui ayahnya. Saat ini, pemimpin klan Ge tampak bersandar di kasur. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu. Semua itu terjadi karena pemimpin klan Ge sungguh merasa terpukul akan kematian dari putrinya. Kini perlahan pemimpin klan Ge tersenyum. "Saudara Chang San Yin, terima kasih atas bantuanmu tempo hari. Andai Anda tidak ada di sana, mungkin seluruh klanku akan hilang dalam semalam. Oleh karena itu, mohon terimalah hadiah kecil dari kami." Setelah itu Ge Guang maju dan memberikan 500.000 Primeval Stone. Melihat itu Fang Yuan tampak menghela nafas panjang. Lalu dia berkata, "Pemimpin klan, Anda sungguh terlalu baik. Sesungguhnya saya enggan menerima ini. Namun seperti yang Anda tahu, saat ini saya tidak memiliki Primeval Stone dan semua ini sangat berharga untuk saya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, saya akan menerima hadiah ini. Suatu hari, saya pasti akan membalas kebaikan ini," kata Fang Yuan dengan sangat sopan. "Oh, saudara Chang San Yin, Anda memang orang yang sangat baik. Anda sungguh adalah pahlawan dari dataran utara," kata pemimpin klan Ge sambil tertawa. Lalu setelah beberapa saat, pemimpin klan Ge kini menjadi lebih serius. "Saudara Chang San Yin, sekarang saya memiliki sebuah undangan untuk Anda. Undangan ini berasal dari klan Man yang dikirimkan oleh pemimpin klan Man secara langsung. Beliau mengundang Anda sebagai tamu dari sukunya." Setelah itu, Fang Yuan pun mengambil surat itu dan membacanya. Dia tahu bahwa surat itu adalah bukti ketulusan yang dikirimkan oleh pemimpin dari klan Man. Semua terbukti dari tulisan yang ada di sana, di mana semua tulisan itu ditulis secara langsung oleh pemimpin dari klan Man. Isi di dalam surat itu adalah ucapan terima kasih karena Fang Yuan tidak membunuh Siwu, sekaligus permohonan maaf karena Siwu dan putranya telah lancang dan menyinggung seorang pahlawan. Selain itu, mantu juga mengundang Fang Yuan untuk datang ke klan Man sebagai tamu undangan. Malam ini mereka akan mengadakan jamuan malam. Maka mereka berharap bahwa Fang Yuan berkenan untuk datang ke sana.
Selain surat itu, klan Man juga mengirimkan sebuah kotak yang mana isinya adalah gu bambu tulang. Gu yang selama ini dicari-cari oleh Fang Yuan. Ini juga merupakan bukti usaha dari klan Man, karena mereka tahu bahwa Fang Yuan sebelumnya membutuhkan gu bambu tulang. Setelah kembali, mereka pasti telah menyelidiki Fang Yuan sebelumnya dan kemudian memberikan ini sebagai hadiah. Aku tidak menyangka klan Man akan melakukan banyak usaha seperti ini, kata Fang Yuan. Mendengar itu, pemimpin klan Ge kemudian berkata, "Oh saudaraku Chang San Yin, sesungguhnya saya ingin meminta sesuatu pada Anda." Namun, sebelum pemimpin klan Ge melanjutkan kata-katanya, Fang Yuan melambaikan tangan dan berkata, "Saya mengerti. Anda tidak perlu khawatir. Pada pertemuan nanti, saya pasti akan meminta mereka untuk mengurangi konflik dengan klan Ge." Sungguh saudara Chang San Yin sangat berpandangan luas. Saya sungguh berterima kasih atas semuanya, kata pemimpin klan Ge sambil berusaha membungkukkan badan ke arah Fang Yuan. Setelah perbincangan mereka selesai, Fang Yuan pun kini kembali ke kamarnya. Sekarang masih ada waktu sampai jamuan makan malam. Maka Fang Yuan memanfaatkan momen ini untuk memperbaiki gu miliknya. Lalu, seberkas cahaya lemah menyebar dan sebuah roda tulang muncul di depan Fang Yuan. Ukurannya sangat besar hingga hampir menyentuh langit-langit rumah. Memang benar bahwa gu ini adalah gu roda tulang peringkat 5 milik Hatugu yang sebelumnya disempurnakan oleh Fang Yuan. Saat ini gu itu ada di ambang kematian. Ada banyak luka fatal yang harus disembuhkan. Karena gu ini juga, Fang Yuan sampai repot-repot mencari gu bambu tulang dan beberapa gu yang lain sebagai sarana penyembuhan. Dan tidak membuang waktu lama, Fang Yuan mulai memperbaiki gu roda tulang miliknya. Kira-kira Fang Yuan menghabiskan 1/4 kotak gu bambu tulang. Namun saat ini gu tulang jelas belum pulih secara total. Masih ada banyak luka di sekujur tubuh gu roda tulang. Fang Yuan tahu bahwa pemulihan ini tidak bisa dilakukan dalam satu kali jalan. Jadi, dia pun segera menyimpannya dan akan mengobatinya di lain waktu. Lalu tanpa sadar, kini hari sudah menjadi gelap dan bintang bertebaran di langit. Sudah waktunya, gumam Fang Yuan yang kemudian keluar dari kamarnya. Memang sebelumnya tidak ada yang berani mengganggu Fang Yuan, karena mereka semua tahu bahwa Fang Yuan pasti sedang sibuk berkultivasi. Kini Fang Yuan berjalan menuju ke halaman rumah pemimpin klan Ge, yang mana rupanya di sana pemimpin klan Ge, Ge Guang, dan juga Manduo sudah menunggunya. Manduo memberi salam pada Tuan Chang San Yin, kata Manduo terlebih dahulu sambil memberi hormat. Inilah etiket untuk para junior yang menghormati seniornya. Melihat itu Fang Yuan pun tersenyum. "Apakah kalian sudah lama menungguku?" Manduo pun segera menjawab, "Tidak, ini baru 6 jam. Bukan masalah. Terlebih, ini adalah sebuah kehormatan untuk menyambut Anda. Mari senior Chang San Yin, ayah sudah menyiapkan jamuan dan menunggu kedatangan Anda. Selain itu, pemimpin klan Ge dan Ge Guang juga akan pergi menemani Anda ke dalam perjamuan ini." Mendengar itu Fang Yuan pun mengangguk. Lalu dia berkata, "Jika memang begitu, maka mari kita berangkat." Akhirnya, mereka pun berangkat bersama dan dipimpin oleh Manduo. Mereka pergi dengan menunggangi serigala punuk, sehingga mereka berjalan dengan cepat. Di tengah perjalanan, sekelebat bayangan terbang di langit.
Fang Yuan yang sedang berbagi cerita dengan rombongan sedikit merasakannya. Tapi dia mencoba untuk mengabaikan itu. Bayangan itu kini melesat ke arah yang berlawanan dengan rombongan Fang Yuan. Lalu setelah berjalan beberapa waktu, akhirnya Man Duo pun tertawa dan menyampaikan sebuah berita untuk Fang Yuan. "Tuan Chang San Yin, ayahku sudah menunggu di depan sana. Dia datang kemari untuk menyambut Anda." Jarak mereka ke wilayah dari klan Man masih sejauh 10 li, atau sekitar 5 km lagi. Namun, inilah tradisi dari wilayah utara untuk menghormati tamu mereka. Jika tuan rumah menyebut hingga 10 li dari rumah mereka, itu artinya mereka sangat menghargai tamu tersebut. Sebaliknya, jika pemilik rumah tidak menjemput tamunya, itu artinya pemilik rumah tidak menghormati tamu tersebut. Sekarang, mantu, pemimpin dari klan Man, turun dari serigala punuk yang ia tunggangi dan segera memberikan salam. Sungguh, bulan hari ini sangatlah terang. Seolah-olah dia menyambut kembalinya sang pahlawan dari dataran utara. "Tuan Chang San Yin, saya sudah banyak mendengar cerita Anda sebelumnya," kata mantu sambil tertawa. Namun sayang, surga sepertinya mempermainkan mantu, karena setelah dia mengatakan kalau cahaya bulan menyambut Fang Yuan sebagai pahlawan, rupa-rupanya kini malah tertutup awan, sehingga cahaya bulan tidak bisa menyinari mereka. Alih-alih menjadi semakin terang, tempat itu justru semakin terlihat gelap. Sungguh, suasananya sekarang terasa canggung karena semua itu. Namun, Mandu dengan cerdas mengambil inisiatif dan mencoba untuk mencairkan suasana. "Senior Chang San Yin, Anda sungguh adalah pahlawan besar dari dataran utara. Sedangkan ayahku adalah pahlawan bagi kami yang ada di klan Man. Malam ini adalah malam pertemuan antar pahlawan. Pertemuan Anda berdua bahkan sampai membuat surga bergetar dan membuat angin bergolak. Itulah yang menyebabkan awan kini menutupi bulan. Sungguh, ini adalah fenomena yang sangat langka." Kata-kata itu langsung menyingkirkan kecanggungan dari semuanya, dan mereka pun kini tertawa. Sekarang Fang Yuan dan yang lainnya ikut turun dari serigala tunggangan mereka dan saling memberi salam. Mantu kemudian berkata lagi, "Tuan Chang San Yin, mohon abaikan ucapan putraku. Karena tidak mungkin saya bisa dibandingkan dengan Anda. Anda adalah pahlawan dari dataran utara yang dikenal sebagai Raja Serigala. Kemampuan Anda mendominasi dunia dengan perbudakan serigala Anda. Bahkan Anda juga membunuh Hatugu yang adalah masterku peringkat 5 bersama dengan para bandit bawahannya. Mereka adalah sumber kekacauan yang merajalela selama bertahun-tahun di dataran utara. Anda telah menyingkirkannya, dan Andalah sang pahlawan sejati. Dibandingkan dengan Anda, saya tidak lebih seperti anak kecil yang baru lahir kemarin sore." Mantu sungguh merendah hingga dia tidak bisa lagi direndahkan. Mendengar semua itu, Fang Yuan pun tertawa. Lalu dia berkata, "Pemimpin mantu, mengapa Anda begitu merendah? Anda sungguh adalah pemimpin dari klan Man. Anda menguasai hampir 1000 Master Gu. Anda adalah sang penakluk sejati. Anda sudah meraih banyak kemenangan dan mengendalikan lembah Hongyan. Apalagi sekarang budidaya saya sendiri sudah jatuh ke peringkat 4 tahap awal karena cedera. Tentu dengan semua ini, saya tidak bisa dibandingkan dengan Anda yang kini ada di peringkat 4 tahap puncak. Satu lagi, yang saya kendalikan hanyalah segerombolan serigala, sedangkan Anda
adalah kelompok manusia. Perbedaan ini bagaikan siang dan malam. Oleh karena itu, pemimpin mantu jauh lebih cocok dipanggil sebagai pahlawan dibandingkan saya. Mendengar semua itu sungguh mantu tercengang. Lantaran biasanya Chang San Yin yang pernah ia dengar adalah seorang pemuda yang sombong dan angkuh. Biasanya dia tidak akan menanggapi orang dengan begitu mudah. Tapi hari ini sangatlah berbeda. Chang San Yin alias Fang Yuan justru merendahkan diri. Mantu sempat kebingungan di dalam hatinya, tapi dia tidak berani bicara. Dia kini mulai menilai ulang posisinya dan mulai berpikir, apakah mungkin Chang San Yin kini sudah berubah setelah mengalami kemunduran selama 20 tahun terakhir. Jika memang benar demikian, maka itu adalah kabar yang sangat membahagiakan. Karena meski begitu, mantu masih akan terus memperhatikan Fang Yuan. Setelah itu, mantu pun tertawa dan kembali lagi berkata, "Tidak bisa. Tuan Chang San Yin sebelumnya sudah mencapai peringkat 4 tahap puncak 20 tahun yang lalu. Jika bukan karena cedera yang Anda alami, bukankah sekarang Anda sudah menjadi monster yang ditakuti oleh semua orang?" Saya rasa saya bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan Anda. Oh tuan-tuan, tiba-tiba pemimpin klan Ge menyela. Oh tuan-tuan, sebagai orang luar yang memberi penilaian, di mata saya Anda berdua adalah pahlawan dari dataran utara. Kini pemimpin klan Ge datang di waktu yang tepat untuk memberikan pujian. Lalu dia melanjutkan, "Yang terpenting itu adalah pertemuan antara harimau dan serigala hari ini bukanlah untuk bertarung, melainkan untuk membangun persaudaraan. Saya merasa beruntung karena ikut menyaksikan momen langka ini. Terlebih, sepertinya surga menunjukkan restunya," kata pemimpin klan Ge yang kemudian menunjuk awan yang kini terbelah dua, sehingga cahaya bulan kini menyinari mereka. "Itu benar. Ayo cepat, tempat perjamuan makan sudah tidak jauh lagi," kata mantu. Fang Yuan pun hanya tertawa dan kemudian mengikuti mantu. Namun sebenarnya, jauh di dalam lubuk hati Fang Yuan, saat ini dia sedang merasa khawatir. Entah kenapa cuaca malam ini terlihat aneh, dan ada kemungkinan para Master Gu tingkat atas kini sudah mulai bergerak. Terlebih, belum ada 1 bulan sejak Fang Yuan mengubur Gu perjalanan abadi, yang mana aura dari Gu immortal pasti masih tersisa, alias belum hilang sepenuhnya. Sekarang Fang Yuan hanya bisa menghela nafas dan berkata dalam hati, semoga tidak ada seorang Master Gu immortal yang menemukannya. Kemudian, Fang Yuan pun melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain, penyebab terbelahnya awan akhirnya kini turun di tanah terberkati Hong Yu. Sosok itu adalah pria tua dengan pakaian acak-acakan, namun mengeluarkan aura Gu immortal peringkat 6. Selain itu, di punggungnya juga terlihat sayap kelelawar yang terbuka lebar. Orang ini dikenal dengan nama Gui Wang. Perlahan dia berjalan dan kemudian membuka mulutnya. "Loner Hong Yu, aku datang membawa 3.500.000 kelelawar lava yang kujanjikan. Lihatlah." Lalu sosok lain keluar dari dalam kegelapan sambil melihat ke arah bulan. Loner Hong Yu namanya. Dia adalah orang tua yang juga berada di ranah immortal. Perlahan dia mendekat sambil mengangguk dengan puas. Benar, ini adalah kelelawar lava. Dengan adanya mereka, maka aku tidak perlu membuang lava dari lembah Hong Yu. Ini akan memberiku manfaat yang besar, katanya sambil tertawa. Sekarang kau sudah menerima bayaranmu.
Maka kamu pun harus menepati janjimu untuk menerobos ke tanah terberkati Langya bersamaku, kata Guisa sambil tertawa. Tentu saja. Kapan aku Loner Hongyu pernah mengingkari janji? Kalau begitu, 1 bulan lagi kita akan pergi. Tapi kamu harus tahu bahwa tempat itu memiliki roh tanah. Artinya, hanya dengan kita berdua masih sangat sulit untuk pergi ke sana, kata Loner Hongyu yang memperingatkan. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah itu. Aku sudah meminta 3 immortal Huahai untuk ikut bersama dengan kita, kata Gui Wang. Oh, sungguh? Ketiga immortal Huahai dari jalan kebenaran itu setuju untuk membantumu? Loner Hongyu tampak agak terkejut. Benar, mereka jelas tertarik dengan resep penyempurnaan Gu yang ada di dalam sana. Karena itu mereka pun tergerak dan mau membantuku, kata Gui Wang sambil menyeringai. Aku mengerti sekarang. Maka kalau begitu mari bertemu 1 bulan lagi, kata Loner Hongyu yang kemudian berbalik dan masuk ke dalam kegelapan. Sedangkan Gui Wang kini merentangkan sayapnya dan kemudian terbang membelah langit. Gui Wang berencana pergi ke sisi yang lain, namun di tengah perjalanan tiba-tiba dia berhenti. Tunggu, aura ini tidak salah lagi. Ini adalah aura dari Gu Abadi. Mata Gui Wang seketika berbinar. Segera setelah menyadari itu, Gui Wang pun mendarat dan mulai memeriksa tempat itu. Tempat itu tidak lain adalah tempat di mana Fang Yuan dan Ge Yao pertama kali bertemu. Meski sangat lemah, tapi ini adalah aura dari Gu Abadi. Apa ini adalah Gu Abadi yang liar? Gui Wang terdiam sesaat dan memikirkan segala kemungkinan. Tidak mungkin ini adalah Gu liar. Pasti ada yang sudah menyempurnakannya. Tapi dalam kondisi ini, mungkin saja Gu itu tanpa tuan. Maka aku akan segera mengeceknya. Tampak wajah Gui Wang sangat penasaran. Bagaimana tidak, Gui Wang sudah menjadi seorang Gu immortal selama 50 tahun. Tapi dia sama sekali tidak memiliki satupun Gu abadi. Jadi mengetahui kalau seseorang berhasil menyempurnakan Gu abadi, itu membuatnya agak sulit percaya. Karena itu dia menjadi sangat penasaran. Jangan bilang, setelah bekerja keras selama separuh hidupku, akhirnya sekarang keberuntungan menjemputku. Gui Wang tampak semakin bersemangat dan jantungnya pun berdebar dengan kencang. Gui Wang kembali merentangkan sayapnya dan segera terbang mengikuti aura dari Gu abadi itu. Beberapa saat berlalu dan dia pun sampai di lautan bunga matahari berwajah hantu. Jackpot! Ini adalah hari keberuntunganku. Siapa yang mengira kalau ada begitu banyak bunga matahari berwajah hantu di sini? Sekarang semuanya adalah milikku. Dalam sekejap, Gui Wang pun memanen semua termasuk Gu hantu peringkat 5 yang ada di sana. Setelah itu, Gui Wang kembali menyusuri jejak Gu abadi. Artinya, Gui Wang juga menyusuri jejak yang sebelumnya dilewati oleh Fang Yuan. Dia bahkan sampai ke medan perang Chan San Yin. Gui Wang kini terus mengikuti aura dari Gu abadi yang tersisa. Dia mulai menyisir tempat itu dan mencari keberadaan dari Gu abadi. Sekarang di sisi lain perjamuan sudah dimulai. Banyak penari yang mempertontonkan kemolekan mereka. Sedangkan Fang Yuan dan yang lain tengah asik makan dan minum anggur. Fang Yuan kini mengangkat cawannya dan berkata, "Saudara mantu, saya bersulang untuk Anda. Saya harap kedepannya hubungan Anda dengan klan Ge menjadi lebih baik." Fang Yuan pun kemudian meminum anggur yang ada di cawannya. Mendengar itu, mantu tampak kerepotan kali ini. Di sisi lain, dia tidak bisa menolak sulangan dari Fang Yuan. Tapi
Di sisi yang lain lagi, ini adalah masalah antar klan yang sulit untuk diabaikan. Namun pada akhirnya mantu pun mengangkat cawannya dan meminumnya. Mantu kemudian berkata, "Tentu saya tidak akan berani menolak anggur dari saudara Chang. Namun jujur saja, lembah Hongyan adalah tempat yang kecil. Kami, klan Man juga memiliki anggota yang besar. Saat ini kami cukup kesulitan untuk menghidupi semuanya. Jadi saya khawatir permintaan Anda akan sulit untuk dilakukan. Apalagi klan Ge sudah ingkar janji. Mereka sebelumnya telah menunda-nunda pernikahan yang kami sepakati. Dan sekarang semuanya malah berakhir dengan kegagalan. Jujur saja, kami sangat kecewa dan marah karena masalah ini." Walaupun sebenarnya alasan mantu lebih kompleks dari yang ia ucapkan. Sesungguhnya pernikahan politik ini hanyalah sebuah alat untuk menyerap klan Ge. Namun, setelah pernikahan ini gagal, mereka bahkan tidak punya alasan yang kuat untuk menyerang klan Ge, kecuali menggunakan alasan kalau klan Ge dengan sengaja menghancurkan pernikahan ini. Dengan begitu mereka mungkin masih bisa menyerang klan Ge menggunakan kekerasan dan kemudian mengambil alih klan Ge dengan paksa. Dengan pernyataan dari mantu, ini perjamuan yang sebelumnya terasa meriah seketika berubah menjadi dingin dan sangat canggung. Kini pemimpin klan Ge berdiri dan mencoba untuk mencairkan suasana serta memberikan penjelasan. Sedangkan Ge Guang yang melihat ayahnya melakukan semua ini, dia tampak merasa getir dan sedih. Pada akhirnya, adik perempuannya sudah mati. Karena itu juga ayahnya sangat berduka hingga seperti ini. Lantas, sekarang ayahnya justru kembali dipaksa untuk membuktikan kematian dari putrinya. Entah siksaan mana yang lebih menyakitkan dari semua ini. Lalu, mantu mendengarkan penjelasan dari pemimpin klan Ge. Tapi tetap saja, sulit untuk menerima semuanya. Karena jika mantu menerima semua itu begitu saja, itu artinya mereka akan kehilangan alasan untuk menyerang klan Ge dan mendapatkan klan Ge. Sebelum semuanya berlanjut, Manduo tiba-tiba menyela. "Pemimpin klan Ge, jika memang Anda bersikeras dengan apa yang Anda ceritakan, saya memiliki jalan tengah untuk menyelesaikan masalah ini. Silahkan lihat ini," kata Manduo sambil mengeluarkan sebuah kupu-kupu kecil yang tubuhnya panjang seperti dupa. Lalu dari ekornya keluar asap tipis yang tidak berbau. "Bukankah itu adalah gu pengejaran asap dari zaman kuno?" tanya Fang Yuan dengan mata berbinar. Mendengar itu Manduo pun kagum. Lalu dia berkata, "Senior sungguh berpengetahuan. Junior ini benar-benar merasa kagum. Gu pengejaran asap ini adalah gu tipe penyelidikan. Gu ini dapat digunakan untuk mencari tahu posisi dari orang yang sudah diberikan tanda. Bahkan jika orang itu berada sangat jauh. Gu ini juga bisa berjalan hingga berbulan-bulan untuk menemukan jejak dari orang yang dicari. Siapapun yang berinteraksi dengannya juga akan memunculkan tanda berupa asap berwarna hitam. Semakin pekat, itu artinya dia memiliki hubungan yang semakin erat. Kebetulan, saat pertama kali aku bertemu dengan Ge Yao, aku sudah memberinya tanda dari gu ini." Manduo kemudian mengalihkan pandangannya ke arah pemimpin klan Ge dan dia berkata, "Pemimpin klan Ge, jika kami menggunakan gu ini, maka dimanapun Ge Yao kau sembunyikan, aku bisa menemukannya. Terlebih jika dia ada di dalam perkemahan sukumu. Kau jelas tahu konsekuensi apa yang akan kalian semua terima." Tatapan Manduo kini seketika berubah menjadi dingin. Namun, anehnya,
Baik pemimpin klan Ge ataupun Ge Guang kini tidak khawatir sedikit pun. Melihat keyakinan dari duo ayah dan anak itu, justru kini menggoyahkan keyakinan dari Manduo. Dia sebelumnya tidak percaya akan kematian dari Ge Yao. Kini dia pun mulai ragu. Atau jangan-jangan Ge Yao memang sudah mati? Umpat Manduo dalam hati. Sedangkan di sisi lain, Fang Yuan kini tampak memasang wajah santai. Namun, di dalam hatinya, dia sesungguhnya sangat panik. Bagaimanapun ketika Gu itu diaktifkan, dia sudah tidak akan bisa lagi melarikan diri. Dia pasti akan memiliki tanda itu, dan sekarang dia dalam keadaan yang sangat berbahaya. Fang Yuan tidak akan mungkin bisa melarikan diri dengan semua orang itu. Bahkan ibaratnya sekarang ada ribuan binatang serigala yang telah ia jinakkan pun, itu tidak akan cukup untuk membuat Fang Yuan melarikan diri. Situasi Fang Yuan sekarang berada di ujung tanduk. Fang Yuan terus memutar otaknya. Ada banyak kemungkinan yang bermunculan di kepala. Namun pada akhirnya, dia tiba-tiba tertawa lalu berkata, "Junior, kamu sungguh memiliki barang yang bagus. Jika memang Gu ini bisa menemukan Ge Yao, maka tidak perlu ragu. Ayo, gunakan sekarang juga." Langkah yang diambil Fang Yuan cukup mengherankan. Tapi semua itu adalah yang dia tuju. Lantaran, jika dia sebagai orang luar menolak usulan ini, jelas dia akan sangat dicurigai. Karena itu lebih baik dia mendesak Manduo dan pura-pura tidak bersalah. Lalu mendengar ucapan dari Fang Yuan, Mantu pun dengan bersemangat bicara. Karena saudara Chang San Yin sudah mengatakannya, maka gunakanlah, nak. Sedangkan di sisi lain, pemimpin klan Ge dan juga Ge Guang tampak tidak khawatir sedikit pun. Malah, jika memang masih ada kemungkinan mereka ingin menemukan pembunuh dari putri mereka, atau malah mereka berharap akan sebuah keajaiban di mana mereka mungkin masih bisa menemukan Ge Yao dalam keadaan hidup. Meskipun itu mustahil, tapi ada sedikit harapan di mata mereka. Kini Manduo menjadi semakin bingung. Apa yang harus kulakukan? Apakah memang Ge Yao sudah mati? Kata Manduo dalam hati. Lalu tanpa berpikir lagi, Manduo pun mengaktifkan Gu pengejaran asap. Tiba-tiba, Gu itu mengeluarkan asap yang tak berwarna dan bergerak ke salah satu arah. Ya, arahnya jelas kepada Fang Yuan. Asap yang semula bening kini berubah menjadi hitam. Apa yang terjadi? Semua orang pun terkejut ketika melihat reaksi yang ada pada tubuh Fang Yuan. "Tunggu, apa ini?" kata Fang Yuan yang terlihat sangat terkejut dengan reaksi yang mengarah padanya. Bahkan Fang Yuan mencoba bangun dan berpindah tempat. Tapi tetap saja asap itu mengikutinya seperti ekor. "Tunggu, apakah mungkin saudara Chang sebelumnya telah bertemu dengan Ge Yao? Dan bahkan, apakah mungkin Anda berinteraksi dengannya?" tanya Mantu dengan wajah gembira. Di sisi lain, pemimpin klan Ge wajahnya tampak rumit dan tidak berbicara. Sedangkan, Ge Guang segera berdiri dari tempat duduknya dan berkata dengan curiga, "Paman Chang, apa maksudnya ini? Apakah mungkin Anda sudah bertemu dengan saudara perempuanku di padang rumput beracun?" Ekspresi Fang Yuan tampak serius. Lalu dia kembali duduk. "Bahkan aku pun tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi aku ingin bertanya, apakah kalian sungguh mencurigaiku?" "Tentu tidak. Senior Chang, Anda adalah pahlawan hebat dari dataran utara. Mana mungkin saya berani mencurigai Anda?" kata Manduo dengan segera. Fang Yuan kemudian mengalihkan pandangannya kepada pemimpin klan Ge. "Saudara Ge,
kamu tahu karakterku. Aku bersumpah atas nama Raja Serigala. Aku tidak bertemu dengan putrimu di padang rumput beracun." Mendengar itu, pemimpin klan Ge segera meletakkan tangannya di dada dan berkata dengan serius, "Saudara Chang, sejak pertama kali kita bertemu, saya tahu bahwa kita memiliki sebuah kecocokan. Saya percaya akan apa yang Anda katakan." Tampak kepercayaan dari pemimpin klan Ge tidak tergoyahkan sedikit pun. Sedangkan Ge Guang masih sulit untuk menerima semua ini. Sekarang Fang Yuan kemudian berkata, "Saya telah tidur selama 20 tahun. Lalu setelah saya bangun, saya meninggalkan padang rumput beracun. Sepanjang jalan saya memperbudak beberapa serigala berjanggut racun. Lalu ketika malam menjadi dingin, saya tidur di antara mereka untuk mendapatkan kehangatan. Jika ini mungkin, maka bukan tidak mungkin juga kalau salah satu serigala yang saya bawa adalah yang memakan putri Anda. Mungkin karena saya dan para serigala itu terus bersama, sehingga saya dianggap sering berinteraksi dengan putri Anda. Dari saya hanya itulah yang terpikirkan saat ini." "Ah, benarkah begitu?" Tampak Ge Guang tidak terima. Wajahnya tampak marah dan dia bahkan menggertakkan gigi dan mengepalkan tangan dengan erat. Fang Yuan pun menghela nafas. "Aku rasa ini memang belum cukup untuk membuktikan kebenarannya. Kalau begitu ayo pergi dan cek serigala yang kubawa. Mereka saat ini masih ada di klaim klan Ge. Mungkin kita akan mendapatkan bukti yang lebih akurat ketika sampai sana," kata Fang Yuan. Semua orang pun menjadi setuju dengan saran dari Fang Yuan. Bahkan, pemimpin klan Ge adalah orang pertama yang berkata, "Ayo berangkat, kita akan menjadi saksinya." Lalu tanpa membuang waktu, mereka pun segera pergi ke camp dari klan Ge. Sementara mereka masih dalam perjalanan, kita akan tengok lagi keadaan dari Gui Wang. Setelah berkeliling dan mengikuti jejak dari Fang Yuan, sampailah akhirnya Gui Wang di wilayah Spira Salju. Wajahnya kini tampak terkejut ketika dia merasakan kalau aura dari Gu Abadi kini sudah benar-benar hilang. "Tunggu, kemana Gu itu? Apakah Gu itu benar-benar sudah mati?" Tampak Gui Wang mulai panik. Sebenarnya mengapa aura dari Gu perjalanan abadi itu hilang di sini? Semua karena Fang Yuan menggunakan Gu lemari besinya di sini. Jadi auranya pun menghilang. Maka kalau misalnya kita ingat, kemarin setelah Fang Yuan menggunakan Gu lemari besi, Fang Yuan tidak langsung menggunakan Gu yang merubahnya menjadi seukuran kepalan tangan bayi. Mengapa? Itu semua untuk mengantisipasi ini. Sehingga Fang Yuan memilih untuk menggendongnya sampai dia hampir keluar dari padang rumput beracun. Ya, inilah salah satu tujuan Fang Yuan. Ketika auranya hilang di sini, maka orang yang mencari dari Gu perjalanan abadi itu akan terhenti di sini. Mereka tentu tidak akan terpikirkan untuk mencari ke tempat yang lebih luas lagi. Kini Gui Wang tampak berpikir keras. Jika memang Gu itu mati di sini, seharusnya dia bisa menemukan jejaknya. Namun, mungkinkah ada hal lain? Gui Wang mulai berpikir dan mengingat apa yang ada di sekitar sana. Sampai akhirnya Gui Wang ingat bahwa di sana terdapat tanah yang diberkati dan ditinggali oleh seorang master Gu immortal peringkat 7, Lady Poison Scorpion. Gui Wang mulai berasumsi bahwa mungkin Gu abadi itu sudah diambil olehnya. Dan jika memang semua itu benar, maka sekarang tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, Lady Poison itu adalah Master Gu peringkat 7. Dia tidak akan bisa melawannya, bahkan jika dia membawa teman. Menyadari semua ini, pada akhirnya Gui Wang hanya bisa mengikhlaskan dan meninggalkan tempat itu.
Singkat cerita, gu perjalanan abadi pun menjadi aman. Karena itu, sekarang kita akan kembali ke desa Ge, di mana mungkin nasib Fang Yuan tidak akan semulus gu perjalanan abadi. Sekarang kawanan serigala tengah beristirahat dengan damai. Lalu Manduo segera menggunakan gu di tangannya, dan hasilnya beberapa ekor serigala di antara kawanan itu terlihat mengeluarkan asap yang sangat tebal. Bahkan jauh lebih tebal dibandingkan dengan asap yang ada di tubuh Fang Yuan. Demi leluhur, jadi pembunuh putriku selama ini ada di sini? Kata pemimpin klan Ge yang tampak terkejut sekaligus sedih. Dia melihat beberapa ekor serigala yang kini ada di depannya. Saudara Ge, saya tahu perasaanmu. Oleh karena itu, saya akan serahkan kelompok serigala ini. Apapun yang akan Anda lakukan pada mereka, itu di luar kuasaku. Lakukanlah apapun untuk membalaskan dendam putrimu, kata Fang Yuan yang mencoba untuk menghibur pemimpin klan Ge. Saudara Chang, saya sungguh berterima kasih. Anda rupanya tidak hanya menyelamatkan putraku, tapi Anda juga bahkan membawa pembunuh dari putriku untuk diadili. Rasa-rasanya ucapan terima kasih ini pun tidak akan cukup untuk semuanya. Karena itu mulai hari ini, Anda adalah saudara dekat dari klan Ge untuk selamanya, kata pemimpin klan Ge dengan penuh rasa terima kasih. Ya, pada dasarnya, Fang Yuan memang meminta para serigalanya untuk memakan Ge Yao sampai habis. Jadi jelas mereka memiliki asap yang jauh lebih pekat dibandingkan dengan yang dimiliki oleh Fang Yuan. Lantaran daging dan segala macam milik Ge Yao tentu ada di dalam perut mereka. Dengan begini, sekarang Fang Yuan pun bisa terhindar dari masalah. Di sisi lain, mantu kini tampak panik. Dia masih tidak percaya akan kematian dari Ge Yao, dan dia mengatakan kalau tidak mungkin Chang San Yin melakukan sebuah kejahatan. Jadi dia mengusulkan, bagaimana kalau mereka semua pergi mencari ke padang rumput beracun dengan menggunakan gu yang ia miliki. Namun dengan segera Ge Guang menyela, tidak perlu mencarinya ke padang rumput beracun. Jika memang Paman Chang tidak bersalah, kita cukup buktikan saja. Sebelumnya, ayah sudah menyiapkan satu set gu jalur air yang berharga untuk adik perempuanku. Lalu dengan menggunakan gu petunjuk peringkat 5, kita bisa menemukannya. Jika gu itu ada di Paman Chang, maka itu artinya dia bersalah. Jika tidak, maka kita bisa menemukannya untuk membalaskan dendam. Ini adalah bukti yang terbaik dan tidak akan bisa dihindari. Ge Guang, hentikan omong kosongmu. Cepat berlutut dan mohon ampun pada saudara Chang, bentak pemimpin klan Ge yang tampak marah setelah mendengar ucapan dari putranya. Tapi ya, kita tidak bisa begini. Ge Guang masih tidak mau menerimanya. Saat pemimpin dari klan Ge hendak memarahi Ge Guang, Fang Yuan melambaikan tangan. Saudara Ge, putramu mengatakan ide yang bagus. Jika memang kita bisa membuktikan bahwa saya tidak bersalah di tempat ini, lantas mengapa kita harus pergi ke tempat yang jauh? Tolong, gunakan gu petunjuk yang tadi disebutkan, kata Fang Yuan sambil tersenyum. Tapi itu... Tampak pemimpin klan Ge menjadi ragu-ragu. Saudara Ge tidak perlu ragu. Ini adalah jalan tercepat untuk mengakhiri masalah ini. Ayo kita selesaikan, kata Fang Yuan sambil tersenyum hangat. Jika memang ini adalah keinginan Anda, maka saya akan melakukannya, kata pemimpin klan Ge yang kemudian mengaktifkan gu petunjuk. Gu petunjuk peringkat 5 dapat digunakan sebagai gu pengintai ataupun gu pencari jejak, terlebih pada sebuah gu yang sudah ditandai. Maka,
Gu ini akan dapat menemukannya dengan sangat mudah. Selama targetnya ada dalam jarak 500 li atau setara 250 km, ataupun berada pada jarak 100 li jika di dalam apertur yang setara dengan jarak 50 km. Selama Gu yang dicari ada di dalam range itu, maka Gu petunjuk bisa memberikan tanda dengan warna merah. Setelah itu, pemimpin klan Ge pun segera mengaktifkan Gu yang ada di tangannya. Namun, tidak ada reaksi sama sekali. Melihat hal ini, Ge Guang seketika berlutut dan berteriak, "Paman Chang, mohon maaf, saya telah salah. Saya ingin mencari pembunuh adik saya, namun sepertinya saya telah menyinggung Anda kali ini. Sekali lagi junior ini meminta maaf." Sudah, aku tahu perasaanmu. Sekarang masalahnya sudah selesai dan aku pun terbukti tidak bersalah. Jadi, ayo bangun, kata Fang Yuan sambil tersenyum dan kemudian membantu Ge Guang bangun. Pada akhirnya, kasus di malam itu pun ditutup dan dianggap sebagai sebuah kesalahpahaman. Kesimpulannya, Ge Yao sudah mati. Dan setelahnya, orang-orang dari klan Man pun kembali ke klan mereka. Sedangkan Ge Guang pergi bersama ayahnya dan Fang Yuan kembali ke kamarnya. Setelah Fang Yuan memasuki kamar, senyum tipis terlihat di sudut mulutnya. Fang Yuan kembali mengingat hari di mana dia menyingkirkan Ge Yao. Setelah Fang Yuan menusuk Ge Yao mengatakan kalau ingin menyerahkan Gu miliknya untuk Fang Yuan. Tapi Fang Yuan tidak mengambilnya. Semua itu karena Fang Yuan merasa ada yang janggal dengan tingkah Ge Yao. Bahkan jika di dalam cerita Renzu, Rockman rela menyerahkan hatinya untuk putri Renzu, tapi itu tidak akan berlaku untuk manusia. Terlebih di ujung kematiannya, semua akan menunjukkan wujud asli yang dia miliki. Bahkan Ge Yao pun sama. Dia memancarkan dendam dan aura kebencian dari dalam matanya. Fang Yuan sudah hidup untuk waktu yang lama, dan melihat karakter manusia itu juga adalah kelebihannya. Karena itu, bahkan jika dia tidak tahu apa yang disiapkan oleh Ge Yao, dia bisa menebak bahwa semua itu jelas adalah sebuah jebakan. Karena itu, Fang Yuan meminta serigalanya untuk memakan semua yang ada pada tubuh Ge Yao, termasuk Guom dan juga apertur miliknya. Sekarang, sekali lagi Fang Yuan selamat. Dan lebih dari itu, masih ada skema yang lebih dalam. Kita akan bahas lagi skema itu di part berikutnya. Skema dari pihak pemimpin klan Ge dan juga skema dari pemimpin klan Man. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. See you again di next video. Dan kalau yang mau traktir boleh banget. Terima kasih. Bye.